Kemudian kami akan mengundang pasangan calon nomor urut 4 untuk menuju ke podium. Untuk sesi pertama kami akan persilakan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 4. Waktu 1 menit kami berikan untuk pertanyaan. Silakan paslon 3 memberikan pertanyaan kepada paslon 4. 1 menit dari Anda berbicara. Terima kasih. Pasangan nomor urut 4, kami dari pasangan calon nomor urut 3 ingin menanyakan kaitannya dengan visi misi yang ada di visi misi daripada pasangan calon tersebut. Dalam misi pasangan calon nomor urut 4 bahwa dalam peningkatan pemerintahan yang transparan, akuntabel, demokratis, efisien dan efektif, kira-kira bagaimana kiat paslon nomor 4 jika seandainya terpilih menjadi bupati untuk mewujudkan transparansi demokratis dalam tata kelola pemerintahan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan memberikan kesempatan bagi pasangan calon nomor urut 4 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan Pak. Yang pertama, menjadi kebutuhan pemerintahan hari ini adalah terciptanya pemerintahan yang good governance. Variabelnya banyak, tapi paling tidak ada 3 hal yang harus kita wujudkan di birokrasi pemerintahan hari ini. Pertama adalah profesionalisme. Profesionalisme adalah keahlian yang harus dimiliki oleh setiap jenjang kepemimpinan di birokrasi. Yang kedua adalah kita harus memiliki kompetensi. Dan yang ketiga adalah integritas. Kalau ini dimiliki oleh aparatur sipil negara kita, maka aparatur sipil negara kita akan menjadi aparatur sipil negara yang berkualitas dan terpercaya. Hari ini banyak ASN yang tidak terpercaya karena pertama tidak berintegritas, yang kedua tidak memiliki kompetensi, dan yang ketiga tidak profesional. Oleh karena itu ke depan tidak ada pilihan lain bagi Buton Utara bahwa dalam penentuan jabatan-jabatan fungsional dan jabatan-jabatan struktural memang harus merit system. Tidak ada pilihan lain. Kalau bukan merit system, kalau pendekatannya masih tetap keluarga, pendekatannya masih tetap kelompok, pendekatannya masih tetap golongan, pendekatannya masih tetap tim sukses, maka saya kira sampai kapanpun Buton Utara ini tidak akan lahir birokrasi yang profesional, apalagi berkarakter. Sehingga sebetulnya KPK ini pernah. Baik, cukup Bapak, waktu Anda sudah habis. Kembali kami berikan kesempatan untuk paslon 3 menanggapi. Anda punya waktu 2 menit, silahkan. Iya, jadi terima kasih Pak Abu Hasan, pasangan nomor urut 4. Memang kita sepakat bahwa dalam misi peningkatan pemerintahan yang transparan, akuntabel, demokratis, efisien dan efektif ini memang harus butuh sistem merit system itu yang disampaikan. Kenapa? Karena dalam mengangkat pejabat, pejabat kepala OPD misalnya, organisasi perangkat daerah, ya harus memiliki integritas. Jadi kami juga ini bukan kalau kami seandainya terpilih menjadi bupati, ya sebagaimana yang disampaikan itu pasti kami akan melakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi perjuangan kami yang selama ini. Masyarakat seluruh Kabupaten Buton Utara memilih kami dan menjadikan bupati, maka insya Allah kami akan mewujudkan transparansi dan demokratis dalam tata kelola pemerintahan. Dan itu adalah tekad kami, niat kami. Ini kita memperbaiki daerah yang telah kita cintai ini. Saya kira kita sepakat sama-sama, mudah-mudahan di antara calon 3 dan nomor 4 ada yang beruntung menjadi bupati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktu Anda masih lebih dari 40 detik. Apakah mau ditambahkan? Silakan.
Baik, terima kasih. Kami akan mempersilakan kepada pasangan calon nomor urut 4 untuk kembali menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 3. Waktu Anda 2 menit, kami persilakan. Dalam konteks birokrasi kita, sebetulnya birokrasi itu intinya adalah kebijakan. Bupati itu 50% tugasnya kebijakan. Kepala dinas itu teknis, dan di bawahnya kadis itu banyak yang non teknis. Oleh karena itu menjadi keniscayaan siapapun yang jadi bupati harus, kalau tidak punya pengalaman birokrasi, harus belajar memahami birokrasi. Karena kalau itu tidak, itu akan mengalami bukan hanya sekedar anomali, tapi akan terjadi masalah yang masif di lapangan. Birokrasi kita sebetulnya 5 tahun yang lalu kita sudah mengukir prestasi. Kita 2 kali di MCP oleh KPK, dan KPK mengatakan bahwa sumber daya manusia birokrasi Butur itu, ini saya tidak karang-karangnya, jangan sampai saya difitnah. Sumber daya manusia birokrasi Butur 2 kali saya di MPC oleh KPK, itu dikatakan lebih baik daripada sumber daya manusia birokrasi Muna. Karena kita menciptakan lapisan kader birokrasi yang kalau generasi tua itu sudah turun, itu diganti oleh generasi lapisan di bawahnya yang benar-benar sudah siap. Itulah yang diperlukan, menciptakan lapisan birokrasi yang kuat, lapisan politisi yang kuat, lapisan entrepreneur yang kuat. Itu tugas bupati, supaya regenerasi birokrasi, regenerasi politik, regenerasi entrepreneur itu tidak terjadi turbulensi dan anomali. Yang terjadi hari ini banyak anomali, Pak. Makanya kita harus kerja keras. Siapapun yang jadi bupati, paling kurang Baik, 1 tahun baru kita habis. bisa perbaiki Terima birokrasi kasih. yang rusak hari ini. Terima kasih, sudah habis waktunya. Untuk sesi kedua kami akan mempersilahkan untuk pasangan calon nomor urut 4 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor 3 dengan durasi waktu 1 menit. Silahkan dari Anda berbicara. Terima kasih. Pertanyaan saya mungkin singkat, karena saya dan Pak Abu ini basicnya di pendidikan, maka arahnya ke pendidikan. Kalau kita lihat anggaran pendidikan itu 20% berdasarkan undang-undang. Tapi kenyataannya dari distribusi anggaran itu masih banyak yang memang di sana sini memerlukan perhatian. Antara lain adalah masalah biaya pemeliharaan sekolah, kemudian masalah infrastruktur sekolah. Kaitannya dengan ini, ada 8 desa yang harusnya sudah ada sekolahnya, termasuk SD, tapi kenyataannya hari ini di Buton Utara itu tidak ada. Kemudian biaya pemeliharaan pada saat kami jadi kepala dinas, itu kepala sekolah tidak ada mengeluh, tapi hari ini biaya pemeliharaan hampir tidak ada. Baik, waktu Anda untuk menyampaikan pertanyaan sudah habis kepada paslon nomor urut 4. Selanjutnya kami akan mempersilakan kepada paslon nomor urut 3 untuk menanggapi, menjawab pertanyaan. Dimulai dari Anda berbicara, waktu Anda 2 menit, silakan. Oke, terima kasih Pak Fahrul atas pertanyaannya. Jadi kaitan dengan anggaran pendidikan 20%, bahwa itu belum menyentuh semua apa yang menjadi harapan, baik pemeliharaan, pembangunan sekolah. Kita sekarang ini kaitan dengan anggaran 20%, Dinas Pendidikan ini ada juga namanya ada anggaran yang sudah ditentukan penggunaannya oleh pusat, namanya spesifik. Ini sudah berapa tahun ini Pak Kadis sudah muncul. Kenapa seperti itu? Karena hitungannya bahwa unsur pendidikan ini belum memenuhi standar. Akhirnya dari pusat itu mereka menentukan penggunaannya, karena jangan sampai tiba di daerah mereka tidak gunakan seperti apa yang menjadi kebutuhan. Nah, kemudian lagi masalah masih ada 8 desa ya, 8 desa yang belum terbangun.
Ya ini juga masalah dinas pendidikan juga yang belum menyentuh itu, yang belum tahu itu mungkin Pak. Karena kalau ditahu bahwa masih ada desa yang membutuhkan sekolah, bangunan sekolah mungkin yang dimaksud. Karena sekarang ini kadang bantuan pendidikan ini dihabiskan biasanya pagar hanya penataan halaman. Penataan halaman kalau kita perhatikan hanya 1 tahun juga karena sudah habis. Nah tentunya kalau pasangan Rukman dan Harvis insya Allah jadi buat ke depan apa yang menjadi persoalan ini, insya Allah kita akan tuntaskan dan kita manfaatkan sebaik-baiknya anggaran fungsi pendidikan itu yang 20%. Masih ada waktu? Apakah sudah cukup Bapak? Sudah cukup. Baik, kami persilakan untuk paslon nomor 4 kembali menanggapi. Anda punya waktu 2 menit, silakan. Ya, pendidikan ini sebetulnya pemerintah daerah harus serius, Pak. Angka 20% itu adalah angka mandatory spending yang tidak boleh ditawar. Mandatory spending. Oleh karena itu, pendidikan itu adalah dinas teknis. Tidak bisa dipimpin oleh yang tidak mengerti teknis pendidikan. Kadisnya tidak boleh orang yang tidak mengerti persekolahan. Akan rusak sekolah, akan rusak anak didik, akan rusak pendidikan, akan rusak masa depan generasi. Efeknya luar biasa Pak. Hanya karena manajemen pendidikan yang tidak tepat. Pendidikan itu teknis, sama dengan kesehatan. Jangan coba-coba angkat kadis kesehatan dari guru agama. Jangan coba-coba angkat kadis pendidikan dari pegawai BKKBN. Akan rusak pendidikan kita. Akan rusak. Dan kalau dia rusak, itu bayarannya terlalu mahal Pak. Yang bayar siapa? Generasi ke depan. Karena sudah terjadi kerusakan dari akar, naik di pohon, menjadi buah, dan kemudian terjadi kerusakan di mana-mana. Ini pengalaman kita Pak. Saya kira Ketua DPR, kalau Bupati mengangkat kadis kesehatan orang teknis, saya kira harus diingatkan Bupati Pak. Atau mengangkat kadis yang bukan orang teknis, harus ingatkan Bupati Pak, tidak boleh kita angkat kadis pendidikan orang yang dari latar belakang bukan pendidikan. Karena mungkin sudah terlanjur, perbaikan manajemen harus dilakukan. Terima kasih. Kenapa saya harus menanyakan seperti itu? Saya 7 tahun jadi kadis pendidikan Pak. 50 sekolah, baik jenjang SD, SMP, dan SMA. Terima itu kasih karena waktu Anda sudah habis. Dengan Mohon maaf Bapak, terima kasih. Kami mempersilakan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menanggapi kembali jawaban dari pasangan calon nomor urut 4. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara, silakan. Iya, terima kasih. Jadi memang pendidikan nasional ini kita harus mengacu kepada undang-undang yang memayunginya, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Boleh jadi kita sepakat sama-sama mungkin bahwa dalam hal penganggaran kita akan menganggarkan 20% dari APBD kita untuk biaya pendidikan. Tetapi memang saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh calon nomor urut 4. Di dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah kita, mohon maaf, saya 13 tahun menjadi anggota DPRD. Selalu apa yang ditentukan oleh undang-undang kami mengikut apa yang disampaikan oleh undang-undang. Tetapi pada dasarnya bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah itu tidak putus di kabupaten. Kita menjadi bahan evaluasi di provinsi. Tidak satu kali itu dikembalikan. Belum mencapai 20% sebagaimana ketentuan perundang-undangan. Nah, hari ini saya insya Allah kalau memang Tuhan meridhoi kami, pasangan Rukman dan Harvis ini menjadi Bupati Buton Utara, maka itu kita akan prioritaskan pendidikan kita. Sepakat Pak Fahrul, masih ada mungkin desa yang belum punya sekolah. Tetapi kita harus juga melihat, kalau kita mau bangun sekolah, kita lihat dulu jumlah penduduk yang ada di desa tertentu. Jangan seperti kemarin, ada sekolah yang kita bangun di Ronta, mohon maaf, ada sekolah yang pernah kita bangun di Ronta melalui dana alokasi umum, hari ini bubar. Kenapa bubar? Karena tidak ada orang yang sekolah di situ. Tidak ada orang yang mau sekolah di situ. Nah, inilah hal-hal inilah yang saya kira kita sepakat semua
Bapak sebagai calon nomor 4, kami juga sebagai calon nomor 3. Insya Allah kalau kami terpilih menjadi bupati dan wakil bupati pada tahun ini, maka anggaran pendidikan tetap kami akan persihkan sebagaimana amanah undang-undang yang ditentukan. Terima kasih. Baik, terima kasih paslon 3 dan paslon 4 atas tanya jawabnya. Boleh silakan berikan tepuk tangan untuk kedua pasangan calon.